Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Di pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah terus menaungi seluruh kehidupan kita. Kita menjalani hidup ini dalam hormat dan pujian hanya bagi Tuhan saja. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami memuliakan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tiada nama lain yang kami tinggikan. Tiada Allah yang kami sembah selain Allah di dalam Yesus Kristus yang terus mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah kiranya semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17 berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku, bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, seia sekata dalam persekutuan. Menjalin persaudaraan dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas, tentu itu harapan yang paling besar. Namun tak dapat disangkal, gesekan bisa terjadi, perpecahan bisa terjadi, pengelompokan-pengelompokan bisa terjadi. Demikianlah nasihat Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Korintus, supaya umat Tuhan yang ada di Korintus senantiasa seia sekata dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Ayat 10 bacaan ini, sekiranya harapan Rasul Paulus, umat Tuhan yang ada di Korintus erat bersatu dan terus sehati sepikir. Jika kita belajar konteks bacaan ini, kemungkinan besar jemaat Korintus pada saat itu terlalu mengedepankan para pemimpin yang ada di antara umat pada saat itu, sehingga terbawa
pada pemisahan golongan-golongan berdasarkan pemimpin tersebut. Kita bisa lihat di ayat 12. Namun bagi Rasul Paulus sendiri, bahwa Kristus Yesus adalah satu. Kristus Yesus datang ke dalam dunia, tentu untuk semua orang. Dan Kristus Yesus memberikan seluruh kehidupannya bagi semua orang. Kita bisa bandingkan dengan ayat 13. Dan karena itu, bagi Rasul Paulus sendiri, tentang pelayanannya, Rasul Paulus tidak mengedepankan dirinya secara pribadi. Bagi Rasul Paulus, Kristuslah yang utama, Kristuslah yang terutama. Bahkan ketika Rasul Paulus mengungkapkan tentang baptisan dalam bacaan ini, Rasul Paulus sendiri pun mengungkapkan bahwa tentang baptisan, dibaptis di dalam nama Kristus, dibaptis di dalam Bapa, dibaptis dalam Roh Kudus, dan tidak dibaptis dalam nama Rasul Paulus. Sehingga jelas bahwa tujuan sebuah persekutuan, tujuan sebuah kehidupan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Satu tubuh, yaitu Kristus. Demikian firman Tuhan yang ada di Yohanes pasal 17 ayat 21 yang mengungkapkan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Maka demikianlah setiap orang mesti hidup dalam persaudaraan yang rukun. Setiap orang mesti hidup dalam keyakinan yang teguh di dalam satu tubuh, yaitu Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Bahwa ketika perpecahan datang menyapa kehidupan setiap orang dalam persekutuan, Rasul Paulus jelas sekali mengungkapkan akhir dari ayat 17 ini, bahwa salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bahwa setiap orang percaya akan penyaliban Kristus untuk keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Salib yang membawa kemenangan. Kemenangan bukan hanya untuk Kristus, tapi kemenangan bagi semua orang. Salib yang menyatukan semua orang. Salib yang memperdamaikan Allah dengan manusia. Dan karena itu sangat penting merawat persekutuan dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Tentu merawat persekutuan bisa dikatakan gampang, tapi bisa juga dikatakan susah. Gampang ketika saling memahami, saling menerima, saling mengasihi, dan terus memuliakan Kristus dalam persekutuan, bukan memuliakan diri secara pribadi atau menganggap diri jauh lebih baik daripada yang lain. Maka dengan demikian, persekutuan yang sehat di dalam Tuhan adalah adanya saling berbagi satu dengan yang lain. Adanya iman yang bertumbuh bersama-sama. Tentu kita bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana jemaat mula-mula saling melayani satu dengan yang lain. Jemaat mula-mula saling memberi satu dengan yang lain. Sungguh merawat persekutuan sangat penting dalam seluruh kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dengan persekutuan, setiap orang belajar untuk saling berbagi, saling menerima. Setiap orang belajar untuk mengakui kelemahan dan menerima kelebihan yang ada pada diri sesama kita. Dan karena itu mari merawat persekutuan dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh pelayanan, dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan dimanapun kita berada. Karena dengan semua itu menampakkan bagi kita bahwa kita sedang menyatakan kemuliaan tubuh Kristus yang telah
diberikan bagi kita untuk keselamatan setiap orang yang menaruh harapan kepadanya. Mari merawat persekutuan dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah setiap pemimpin kita sebagai pengayom, dan yang terpenting adalah Kristus adalah kepala gereja sebagai pemimpin secara utuh dalam seluruh kehidupan orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami diterima dan diperdamaikan dengan-Mu. Demikianlah seluruh kehidupan kami. Kiranya dengan kasih-Mu, kami belajar saling menerima, saling memberi, dan saling menopang. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami belajar bahwa ternyata perpecahan tidaklah baik. Kami belajar memelihara sifat-sifat duniawi itu tidaklah baik. Roh Kudus menuntun kami ke jalan yang Tuhan kenan, sehingga kehidupan kami makin baik, makin hari makin baik, makin bulan makin baik, makin tahun makin baik, sehingga disempurnakanlah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memeliharakan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menaruh harapan hanya pada-Mu saja. Kami berdoa kepada-Mu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memberkati segala perawatan yang diterima, terutama mengaruniakan iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Damai sejahtera-Mu kiranya terus menaungi setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami berdoa kepada-Mu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita. Kiranya kekuatan, kiranya penghiburan terus dinyatakan dan kuat menjalani duka cita yang dialami, selalu berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan umat-Mu yang boleh menikmati usia karunia Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan senantiasa disyukuri dan terus memakai seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami masing-masing, dalam gumul, dalam juang kami masing-masing. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, kasih-Mu dan pertolongan-Mu menjadi jaminan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menaruh harapan hanya pada-Mu Tuhan. Hantarlah kami, sertailah kami. Ingatkan kami ketika kami melakukan dosa, sekiranya Tuhan, kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kedamaian dianugerahkan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya kemampuan, kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan terus dianugerahkan, boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Layakkan kami untuk senantiasa menghampiri-Mu Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami.